di sini yang akan bahas itu mengenai tentang pendalamannya dari akidah akhlak. Nah, di sini yang akan jelaskan yaitu tentang dalam dari penyakit hati, dalam penyakit hidup. Anda tahu apa aja dalam penyakit hati? Ya, terus benci. Ya, nah di sini akan membagi tiga dulu. Yang pertama yaitu munafik. Munafik di sini yaitu kan bisa disebut dengan nifaq juga berasal dari akar kata nafaqo, berarti yang menyembunyikan atau munafik, berbohong dan berpura-pura. Nah, mananya kalian suka membohongi orang tua? Dari munafik ini kita bisa ambil hikmahnya. Buat munafik kita itu harus menjaga dalam yang tadi disebutkan oleh kalian, yaitu dengan bermuka dua dan juga menjaga hati kita atau hati orang tua kita untuk jangan membohongi kepada orang tua kita. Nah, karena akan membuat dosa besar, jangankan buat dosa besar juga bisa dibuat bukan dari munafik saja, tetapi dari marah juga ataupun dari keras hati. Kenapa? Karena yang marah juga ketika kita marah terhadap orang tua akan menjadi dosa besar. Jangankan tadi juga kata Fitrah, jangankan kita disuruh sama orang tua bilang doang pun sudah menjadi dosa bagi kita sendiri. Tetapi bagi orang tua juga akan bisa menahan dirinya, tetapi mereka juga ketika kesabaran mereka terhadap kita tidak terkontrol ataupun bagaimana, pasti mereka pun akan sama-sama ikut marah terhadap kita, bersakit hati kepada kita, dan kita akan menjadi anak yang durhaka. Nah, munafik di sini akan menceritakan sebuah cerita, tapi bukan karangan ataupun apa. Ketika di sebuah sekolah, waktu itu dia itu selalu membohongi terhadap guru, suka dari kelas suka kabur keluar, terus jarang ada di kelas, tapi dia itu selalu diam di masjid. Ke kelas pun jarang, dan juga di bawah pun, di lapangan pun dia itu suka anaknya itu terlihat diam, tetapi di belakang begitu orang sudah nama melihat. Karena biasa gitu aja nak sabar
dari tekanan tekanan hati karena terus-terusan diledek, terus-terusan dihina, maka dia juga selalu bohong kemana-mana, tidak bisa menjaga hatinya tersebut, dan juga kepada guru suka membohonginya. Nah, di sini terus yang kedua yaitu marah atau bodoh. Nah, pengertian marah juga di sini bisa diartikan dari kata bodoh yang berasal dari kata yang artinya marah atau mengamuk, murka, berang besar dan jengkel. Nah, bodoh di sini kita jangan suka membuat orang tua marah. Jaga hati orang tua, jangan sampai orang tua ini kita bikin orang tua kecewa. Kita sekolah di sini bayar atau tidak? Tetapi kalau bayar kita tidak masuk sekolah, bagaimana orang tua? Ketika ketahuan kita tidak masuk ke sekolah, karena dari situ kita harus bisa menjaga hatinya dan juga jangan membuat orang tua itu kecewa ataupun gimana. Karena juga sama alumni dari sini. Alumni dari sini yaitu dari lulus itu tahun 2016. Nah, di sini tuh lulusnya tahun 2016. Jadi ketika sekolah di sini, jangankan yang sekarang, anak-anak yang sekarang, jangan kata juga tidak pada tahu bagaimana seluk-beluk dari anak Darussalam, tetapi tidak akan ceritakan bagaimana ataupun gimana, karena di sini juga mempunyai pengalaman yang sangat kelam bagi dia sendiri. Nah, karena bisa pengalaman kelam dari anak tersebut masuk ke sini dari Kerasakti dan juga masuk ke sini ke tentang marah dari sini. Kenapa bisa masuk dari luar sini? Karena pengalaman saya sendiri waktu SMP di sini itu sering menyakiti hati orang tua, bikin orang tua marah. Jangankan buat berangkat ke sekolah dari rumah berdoa, tetapi nyampe ke sekolah, ada di sekolah, tapi tiap hari ketika beres sholat dari masjid turun di parkiran langsung pada berantem. Di lapangan tiap hari sama satu angkatan terus-terusan sampai mau pulang tuh di depan gerbang, setiap hari dilakukan terus-terusan. Kalian Pak Agus, Bu Ida sama Bu Ida sudah jengkel menghadapi tingkah laku dari teman-teman asing. Mereka sudah pusing, orang tua sudah sering dipanggil sampai akhir kelas 3 ketika lagi ujian praktek. Pengalamannya dari situ dan juga dari guru-guru juga, dan juga diselamatkan oleh tadi Pak Agus karena kalian berdua. Kalau tidak ada mereka sudah mahkamah kebayatan, tidak bisa kuliah, sekolah pun harus mengulang lagi dari kelas 1. Tidak ada Pak Agus dan tidak ada kalian, mereka orang yang berdua di sini yang sangat berjasa bagi dia dan juga bagi teman-teman. Bagaimana sudah membuat mereka marah, sudah membuat dari tiap hari terus-terusan pulang pergi ke kantor. Tapi dari situ mereka terus menghadapinya dengan lembut, tenang, dan juga mereka menghadapinya dengan santai, dan akhirnya dari situ bagi ujian praktek ada suatu masalah yang sangat besar. Orang lain lagi ujian praktek di kelas, yang kelasnya di situ, yang di depan lapangan. Orang lain lagi ujian praktek di atas sampai di bawah itu semua bilang A sama teman-teman A 25 orang diam di kantor. Bagaimana
Munafik bagi orang tua ya, karena apa? Kita membuat orang tua kecewa. Dan di sini keras hati ya masuk. Kenapa? Karena sudah dikasih tahu beberapa kali selalu jengkel, selalu membantah kepada orang tua maupun kepada guru-guru yang ada di sini. Tidak ada satupun guru yang sanggup menghadapi kenakalan dari angkatan anak semua. Ujung tombak pengujian nasional udah mau dibelok. Pikiran buyar bagaimana menghadapi masalah, tetapi suatu masalah ini masalah yang sangat besar. Kita udah ada di ujung tombak, ada di kantor, ini harus bagaimana menyelesaikannya. Dari situ semua orang tua 24 orang dipanggil, cuma anak sendiri tidak dipanggil orang tuanya. Juga tidak tahu dari Pak Agus sudah dikasih surat dan juga tidak langsung ditelepon ke rumah, tidak tahu ada apa-apanya. Dari situ diserahkan semua kepada sendiri, dan dari situ oleh Pak Agus dikasih skor 1 minggu tidak boleh masuk. Orang lain lagi ujian praktek, semua di rumah. 1 minggu itu tidak ada perubahan karena tidak ada suatu masalah yang tidak boleh disebutkan masalahnya. Dalam 1 minggu itu tidak ada perubahan. Wayangna karunya kudu dikeluarkan dari depo. Karena masalah yang pertamanya itu ketika tengah malam datang ke sekolah mengacak-acak di sini sekolah. Sangat pengalaman yang makanya ketika tadi juga ada guru-guru semua pada nanya, yang dulunya berada sekarang menjadi anak kuliah. Bagaimana kita bisa mengubah diri kita sendiri dan menyenangkan hati orang tua agar orang tua itu bisa melihat meskipun kita di luar nakal, tetapi di depan orang tua kita harus bisa menjaga hati orang tua dan jangan menyakiti hati orang tua. Ketika orang tua kita menangis satu tetes pun air matanya akan membuat berat bagi kita, dosa berat bagi kita. Nanti akan ada hitungan di akhir hayat nanti, dan di akhirat kita akan menjadi akan ada pertimbangan bagi diri kita. Apakah kalian mau menyakiti hati orang tua? Bukan hanya menceritakan dari diri bagaimana, tapi pengalaman dan kita sendiri. Sama dari sini dari kelas 7 sampai kelas 9 tidak menjadi waktu. Didik kepada kalian, jaga guru-guru di sini, terutama Pak Agus dan Pak Jan. Mereka orang-orang yang sangat baik. Mereka orang-orang emang kelihatan oleh kalian. Pak Agus gurunya terlihat galak, tetapi galak dari situ Pak Agus sangat tegas, dan juga beliau buat bersikap kayak gitu, pengen anak-anaknya sukses, pengen murid-muridnya sukses, pengen murid-muridnya itu bisa kuliah dan menjadi sarjana yang sukses di kelak suatu hari nanti. Meskipun Pak Agus kalian kayak gitu, janganlah kalian sampai bikin kecewa ataupun bikin marah bagi mereka. Dari sini ada pertanyaan dulu. Jadi intinya jaga hati, jaga perasaan guru-guru di sini. Jangan bagi laki-laki terutama, jangan dari rumah berangkat ke sekolah tetapi datang ke sekolah tidak ada tempat, tidak nyampe ke sekolah, tidak masuk ke kelas, tidak ikut belajar. Jangan sampai kayak gitu, karena bisa menyakiti hati orang tua ketika orang tua kita tahu kita tidak masuk ke sekolah. Orang tua memang bisa marah, tetapi kemarahannya bisa disembunyikan oleh dirinya sendiri dan bisa ditahan oleh dirinya sendiri. Karena kalian juga nanti akan merasakan bagaimana beratnya menjadi ibu atau bapak kelak suatu nanti kalian sudah menjadi keluarga. Bahkan bakal merasa bagaimana pengorbanan dari orang tua kita buat kita bisa menyekolahkan kita.
pengorbanan orang tua kita buat kita bisa mencapai sukses. Kalian semua akan merasakan suatu saat nanti. Makanya jaga hati orang tua, karena orang tua laki yang sangat berharga bagi kalian, terutama ibu. Karena dalam hadis itu kan disebutkan, ibu kan disebut 3 kali, tetapi ayah kan 1 kali. Kenapa ibu bisa disebut 3 kali? Karena ibu paling mulia. Maka jaga hati, yang terutama hati ibu kalian. Jangan membuat ibu kalian sedih. Jangan kalian membuat ibu kalian itu menangis dan kecewa. Oke. Sekian dari